Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan kami di channel Cemen Bonsai. Nah, teman-teman, kali ini kita mau mengulas 5 tokoh bonsai yang paling bersejarah ya, teman-teman, di dunia perbonsaian. Dia yang menciptakan teknik, seni, dan visual yang sangat indah ya, teman-teman ya. Ini dia 5 tokoh bonsai sepanjang masa. Mau tahu kisahnya? Mari kita ikuti. Sekian. Nah, teman-teman, seni bonsai itu tidak lepas dari para sang seniman ya, teman-teman ya. Nah, ini dia yang akan kita ulas, 5 tokoh seniman bonsai ya, teman-teman ya, yang menyebarkan bentuk-bentuk bonsai yang indah ya, teman-teman ya. Nah, di urutan pertama ada Master Masahiko Kimura ya, teman-teman ya. Master Masahiko Kimura adalah master yang sangat populer di seluruh dunia. Karya-karyanya telah ditampilkan beberapa kali di banyak majalah bonsai, blogs, dan pameran. Ia dikenal di bidang ini sebagai teknis magis Kindai Supan ya, teman-teman ya, karena melanggar banyak aturan bonsai tradisional. Keberanian dan kreativitasnya telah membantu membentuk seni bonsai yang kita kenal saat ini. Satu hal yang dikaitkan oleh sesama seniman dengan Kimura adalah kecintaan dan hasratnya dalam menciptakan pohon bonsai Shimpaku juniper ya, teman-teman ya. Masa muda Masahiko Kimura lahir pada tanggal 31 Maret 1940 di Omiyaku, Saitama, Jepang ya, teman-teman ya. Seperti kebanyakan remaja Jepang pada saat itu, Kimura bersekolah di sekolah umum hingga sekolah menengah atas. Kemudian atas permintaan ibunya, ia menjadi murid bonsai pada usia 15 tahun. Selama 11 tahun ia belajar dan menekuni seni bonsai di salah satu kebun bonsai paling terkenal saat itu, di kebun bonsai Toju-en ya, teman-teman ya. Lebih dari itu, ia belajar di bawah bimbingan Motosuke Hamano ya, teman-teman ya, pemilik Toje-un bonsai ya, teman-teman ya, atau sekolah bonsai, teman-teman ya, generasi pertama dan seorang master bonsai ternama di generasinya. Nah, perjalanannya setelah bertahun-tahun menjalani magang, Kimura mulai membuat karya bonsai mahakaryanya sendiri. Karya-karyanya menjadi kontroversial dalam beberapa tahun pertamanya karena dianggap berbeda dari pohon bonsai tradisional. Tak lama kemudian karya-karyanya menjadi populer karena gayanya yang unik dan sangat mencolok ya, teman-teman ya. Kimura terus menciptakan mahakarya bonsai yang terbuat dari juniper Shimpaku yang akhirnya menjadi spesies khasnya ya, teman-teman ya. Hal ini menyebabkan ia sering tampil di pameran dan lokakarya bonsai di seluruh dunia untuk mengajarkan gayanya dalam membuat pohon bonsai. Nah, penghargaan-penghargaan yang diraih oleh Master Kimura ini adalah pada tahun 1988, 1955, tahun 2000 dan 2001 penghargaan Perdana Menteri ya, teman-teman ya. Pada tahun 1999 penghargaan Menteri Pendidikan ya, teman-teman ya. Magang yang populernya adalah Hiroaki Suzuki, Taiga Urushibata, dan Masayuki Fujikawa ya, teman-teman ya. Nah, buku-buku beliau yang diterbitkan tentang seniman bonsai adalah Seni Bonsai Kimura dan Sang Pesulap atau Seni Bonsai Kimura II ya, teman-teman ya. Mahakarya bonsai yang sangat berharga. Salah satu mahakarya bonsai Masahiko Kimura yang paling populer adalah Bonsai Hinoki Ishizuki miliknya ya, teman-teman ya. Bonsai Ishizuki berarti penanaman batu atas pohon yang ditanam di atas batu ya, teman-teman ya. Bagian ini terdiri dari beberapa pohon cemara hinoki dan juniper Itoigawa Shimpaku yang berusia sama sekitar 40 tahun. Pohon-pohon ini tumbuh dari stek dan ditanam di 2 papan tulis yang saling bertautan ya, teman-teman ya. Nah ya, teman-teman, untuk master yang kedua adalah Master Saburo Kato ya, teman-teman ya. Ini dia sang ahlinya hutan cemara Ezo ya, teman-teman ya. Jika berbicara tentang bonsai cemara Ezo dan penanaman hutan, Saburo Kato adalah master bonsai ulung ya, teman-teman ya. Master bonsai Kato dikenal karena kepiawaiannya dalam membudidayakan pohon bonsai cemara Ezo ya, teman-teman ya. Sebagian besar mahakarya bonsainya yang populer adalah spesies ini ya, teman-teman ya. Ia juga merupakan salah satu pelopor yang berhasil membawa seni bonsai ke barat ya, teman-teman ya, atau ke luar negeri atau keluar Jepang ya, teman-teman ya. Ia percaya bahwa pembuatan bonsai adalah seni yang dapat membawa perdamaian antar bangsa. Masa muda Saburo Kato lahir di Jepang
pada tanggal 15 Mei 1915. Ia adalah putra tertua mendiang master bonsai Tomekichi Kato II ya teman-teman ya, pemilik Mensein generasi kedua dan bapak bonsai Cemara Ezo. Saat remaja, ia menemani ayahnya mengumpulkan pohon Cemara Ezo Yamadori dari pulau Kakunashiri ya teman-teman ya. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 1946 di usia 64 tahun, Saburo Kato mengambil alih tanggung jawab atas Mensein nursery-nya teman-teman ya. Itu juga menjadi titik awal bagi Kato untuk memulai perjalanan bonsai pribadinya. Ayah Saburo Kato adalah salah satu pendiri desa bonsai Omiya ya teman-teman ya. Jadi ketika ayahnya meninggal dunia dan Kato mengambil alih tanggung jawab atas tanaman tersebut, Kato lah yang diminta oleh Ajudan Jenderal MacArthur untuk mengajar bonsai selama setahun kepada para anggota pasukan pendudukan Amerika pasca Perang Dunia Kedua ya teman-teman ya. Nah, dia dijadikan guru pelatihan ya teman-teman ya pada saat itu. Setelah itu ia berprestasi dalam banyak organisasi dan acara bonsai di dalam dan di luar Jepang. Pada tahun 1965, Kato menjadi salah satu anggota pendiri Direktur Nippon Bonsai Association atau NBA ya teman-teman ya, yang masih aktif hingga saat ini. Kemudian pada tahun 1969 ia mendirikan Nippon Bonsai Kyodo Kumiai ya teman-teman ya, sebuah serikat petani bonsai profesional di Jepang dan menjadi direktur utama pertamanya ya teman-teman ya. Saburo Kato juga berprestasi dalam peringatan 2 abad AS pada tahun 1976, di mana pemerintahan Jepang menyumbangkan 53 pohon bonsai dan 6 batu seuseki kepada Yayasan Bonsai Nasional di Arboretum ya teman-teman ya, Nasional Amerika Serikat. 4 tahun kemudian ia terbang ke Hawaii untuk demonstrasi bonsai langsung pertamanya di Amerika Serikat. Disinilah ia menciptakan salah satu karyanya yang terkenal yang disebut Hutan Perdamaian. Hutan bonsai ini terdiri dari 37 pohon beringin menangis ya teman-teman ya. Dan jenisnya ini Ficus benjamina ya teman-teman ya, yang terus dipugar dan disempurnakan hingga saat ini. Selain penguasaannya, ia dikenal dan diakui karena hasratnya yang mendalam untuk berbagi bentuk seni bonsai secara global. Master Saburo Kato meninggal pada tanggal 8 Februari 2008 di Omiya, Jepang, sehari sebelum pameran bonsai Kokufuten ke-82 dalam acara yang tidak pernah ia lewatkan untuk kehadirannya. Nah, jabatan-jabatan yang dipegang oleh Master Saburo Kato adalah pada tahun 1969 dia menjabat sebagai Direktur Utama Nippon Bonsai Kyodo Kumiai ya teman-teman ya. Pada tahun 1983 ia menjabat Direktur Eksekutif Asosiasi Bonsai Jepang atau NBA ya teman-teman ya. Dan pada tahun 1989 Direktur Eksekutif Federasi Persahabatan Bonsai Dunia atau WBFF. Pada tahun 1999 hingga 2002 dia menjabat Ketua Panitia Seleksi dalam Kontes Bonsai Dunia tahunan oleh Jepang Airlines ya teman-teman ya. Nah, ini penghargaan-penghargaan istimewanya teman-teman ya. Pada tahun 1985 ia mendapatkan medali kehormatan Perdana Menteri. Pada tahun 1990 salah satu dari 6 penerima penghargaan Fuku Bonsai International Honor Roll ya teman-teman ya. Pada tahun 1999 penghargaan medali emas di JAL World Bonsai Fair ya teman-teman ya. Buku-buku beliau pada tahun 1963 dia menerbitkan buku Hutan Penanaman Batu dan Cemara Pohon Ezo ya teman-teman ya. Pada tahun 1967 buku Master Bonsai dengan Nobukichi Koide dan Fusayano Takeyama ya teman-teman ya. Pada tahun 1988 buku yang diterbitkan itu adalah buku Keindahan Seni Bonsai ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, lanjut ke yang ketiga ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga ada John Y. Naka ya teman-teman ya. Nah, John Y. Naka atau John Yoshio Naka adalah master bonsai paling berpengaruh dalam industri bonsai Amerika, terutama dari tahun 1950-an hingga 1960-an. Ia merupakan salah satu master bonsai pertama yang mengajarkan bonsai dalam bahasa non-Jepang, sehingga kemudahan dan menyenangkan bagi calon seniman non-Jepang untuk mempelajari bentuk seni bonsai. Sementara para ahli bonsai di Jepang menjadi gemar dengan Simpaku Juniper dan Cemara Ezo. Masa muda John Y. Naka lahir pada tanggal 16 Agustus 1914 di sebuah komunitas pertanian di Fort Lupton, Colorado, Amerika Serikat ya teman-teman ya.
Ia adalah anak ketiga dan terakhir dari orang tua keturunan Jepang Amerika generasi kedua. Saat berusia 8 tahun, Naka dan keluarganya kembali ke kampung halaman. Ia mempelajari seni bonsai melalui pengaruh kakeknya. Pada tahun 1935, ia kembali ke Colorado, Amerika Serikat untuk bekerja di pertanian milik saudaranya. Setahun kemudian, John Y. Naka menikahi istrinya, Alice Toshito Mizunaga. Bersama-sama mereka pindah ke Los Angeles pada tahun 1946 dan memulai bisnis landscape yang mengkhususkan diri pada tanaman Jepang ya teman-teman ya. Pada saat inilah Naka mulai menekuni budidaya bonsai. Nah, perjalanan berbonsainya di Los Angeles, California, ia bertemu dengan sesama seniman bonsai yang membentuk dan motivasinya untuk menekuni seni bonsai. Pada tahun 1950, Naka dan keempat temannya mendirikan klub bonsai lokal di Orange County yang disebut California Bonsai Club. Kemudian pada bulan November 1958 mereka mengganti namanya menjadi California Bonsai Society ya teman-teman, atau CBS. John Y. Naka menjabat sebagai presidennya selama 32 tahun. Dia sangat aktif di banyak organisasi bonsai nirlaba ya teman-teman ya, yang dengan mudah membuatnya menjadi salah satu seniman bonsai paling terkenal dan dicintai di barat ya teman-teman ya. Naka juga membantu meluncurkan National Bonsai Foundation atau NBF pada tahun 1976. Yayasan ini bertujuan untuk membuat pajangan publik permanen untuk pohon bonsai Amerika Utara. Di US National Arboretum di Washington DC, proyek pavilion ini dikabulkan dan diberikan nama sesuai namanya sendiri. Namanya John Y. Naka. Pada tanggal 19 Mei 2008 ia meninggal dunia pada usia 89 tahun, meninggalkan warisan dan kontribusi besar bagi industri bonsai di barat teman-temannya, khususnya di Amerika Serikat. Sebulan sebelum meninggal, Naka menyumbangkan pohon bonsai pertamanya, Cemara Montezuma, ke Museum Bonsai dan Penjing Nasional yang masih dipajang hingga saat ini. Nah, jabatan-jabatan yang dipegang oleh Master John Y. Naka adalah Penasihat Kehormatan Yayasan Bonsai Nasional. Pada tahun 1961, pendiri Klub Bonsai Seniman atau kemudian menjadi Nanpu Kei pada tahun 1964. Pada tahun 1989, salah satu direktur pendiri Federasi Persahabatan Bonsai Dunia atau WBFF. Pada tahun 1991, penandatanganan bersama Undang-Undang Konstitusi untuk Federasi Bonsai Amerika Latin atau ILEBV ya teman-teman ya. Pada tahun 2002, Presiden Emeritus Federasi Bonsai Amerika Utara. Pada tahun 2002, Wakil Ketua Emeritus Federasi Persahabatan Bonsai Dunia. Nah, penghargaan istimewanya pada tahun 1985, kelas kelima dari Ordo Matahari Terbit yang diberikan oleh Kaisar Hirohito dari Jepang. Pada tahun 1992, anggota warisan nasional di Nation Endowment for the Arts. Pada tahun 1992, orang pertama dari 13 penerima penghargaan National Heritage Fellowship ya teman-teman ya. Pada tahun 2014, anggota pertama yang dilantik ke dalam Bonsai Hall of Fame Museum Bonsai Nasional dan Penjing. Nah, buku-buku beliau adalah pada tahun 1973 Teknik Bonsai 1, pada tahun 1979 Teknik Bonsai untuk Satsuki dengan Richard Kaota dan Kenko Rokaku ya teman-teman ya. Pada tahun 1982 Teknik Bonsai 2. Pada tahun 2005 buku sketsa John Naka disunting oleh Jack Billett dan Cheryl Manning ya teman-teman ya. Nah, mahakarya bonsai dia yang berharga salah satunya yang paling populer dan dikenal luas di dunia dibuat oleh mendiang Master John adalah Goshin yang berarti pelindung jiwa. Terbuat dari 11 pohon juniper fumina, setiap pohon mewakili 11 cucunya. Saat pohon itu dibuat, meskipun ia mulai mengerjakannya pada tahun 1948, baru sekitar tahun 1964 mahakaryanya pertama kali terbentuk sebagai hutan ya teman-teman ya. Wow, lama juga ya teman-teman ya membentuk tajuk-tajuk hutan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk yang keempat ya teman-teman ya. Yang keempat adalah Master Harihirau ya teman-teman ya.
Harihiro juga merupakan salah satu master bonsai paling populer di Amerika Serikat Selatan ya teman-teman ya. Setelah John Yenaka, ia dikenal karena kemampuannya yang hebat dalam menanam dan menata pohon juniper California. Mentah menjadi pohon bonsai yang menakjubkan. Oleh karena itu ia dijuluki Tuan Juniper California ya teman-teman ya. Selama bertahun-tahun ia telah mengajarkan banyak muridnya cara mengumpulkan, menata dan merawat pohon bonsai dengan benar dan artistik ya teman-teman ya. Nah, masa muda Master Harihiro lahir pada tanggal 12 Maret 1917 di Colorado, Amerika Serikat ya teman-teman ya, sebagai seorang kibei. Lahir di Amerika Serikat tetapi dididik di Jepang ya teman-teman ya. Saat berusia 6 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Jepang untuk belajar dan membantu di pertanian keluarga kakek neneknya. Ia kembali ke AS atau Amerika Serikat ya teman-teman ya pada usia 16 tahun. Pada waktu itulah ia pertama kali bertemu dan berteman dengan John Yenaka ya teman-teman ya. Pada tahun 1941 ia menikahi istrinya Chiyoko Ellis ya teman-teman ya. Mereka menjalani kehidupan sederhana sebagai petani sayur selama beberapa tahun dan memiliki 4 orang anak. Kemudian pada tahun 1957 Hirao dan keluarganya pindah ke California dan membuka usaha perkebunan dan landscape-nya ya teman-teman ya. Perjalanan bonsai berbeda dengan kebanyakan master bonsai. Minat Harihiro terhadap bonsai baru muncul di usia paruh baya ketika ia mendengar kabar lagi dari temannya John Yenaka. Ia belajar seni bonsai pada tahun 1960-an ya teman-teman ya, di bawah bimbingan Naka selama 15 tahun. Kemudian ia sendiri menjadi instruktur bonsai. Pada tahun 1977 ia dan temannya Larry Regal ya teman-teman ya mendirikan Kofu Bonsai Kai di Orange Country. Klub mereka menyelenggarakan banyak acara dan kegiatan, termasuk mengumpulkan pohon Yamadori di Jawbon Canyon ya teman-teman ya, di gurun Mojave. Tempat Hirao diizinkan untuk menggali. Banyak rekan seniman bonsai dan muridnya yang menggalinya. Semua orang mengenal Hirao sebagai orang yang sangat hangat ramah ya teman-teman ya. Setiap kali bertemu seseorang, Hirao sering memberikan batu seuseki kepada tamu sebagai hadiah penghargaan. Master bonsai Harihiro meninggal dunia pada bulan Juli 2015 di usia 98 tahun, menjadikannya salah satu anggota terakhir yang masih hidup dari sekelompok seniman bonsai California Selatan. Nah, jabatan-jabatan pentingnya teman-teman ya yang diraihnya adalah anggota Dewan Nasional Bonsai Nasional di Yayasan Bonsai Nasional teman-teman ya. Anggota Dewan Direksi Museum Bonsai dan Penjing Nasional. Penghargaan istimewanya pada tahun 1981 ia mendapat medali Ryoku Hakiju Yukoso, diberikan Pangeran Takamatsu dari Jepang dan oleh masyarakat pertanian Jepang. Mahakarya bonsai yang berharganya adalah spesies Juniper California teman-teman ya. Yang satu ini di bawah dikumpulkan pada tahun 1960-an teman-teman ya. Pada tahun 2004 Hirao menghadiahkan bonsai Juniper California ini ke Museum Bonsai dan Penjing Nasional yang telah dipajang secara permanen di museum tersebut. Oke, yang terakhir ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah Master Kunio Kobayashi ya teman-teman ya. Ya mungkin ini tidak asing lagi di telinga kita teman-teman ya, karena dia juga pernah datang dan demonstrasi langsung ke Indonesia teman-teman ya, waktu lebih tepatnya waktu pameran di Bandung ya teman-teman ya. Kunio Kobayashi adalah salah satu master bonsai saat ini yang terus mendominasi industri bonsai di dalam dan luar Jepang selama bertahun-tahun. Ia dikenal karena keterampilannya yang mengagumkan dalam menata beberapa pohon bonsai tertua di dunia. Banyak tamu yang sering mengunjungi tamannya di Tokyo untuk melihat pohon bonsai yang berusia ratusan tahun ya teman-teman ya. Lebih dari segalanya tujuannya adalah membantu menyebarkan keindahan bonsai ke seluruh dunia dengan berpartisipasi dalam pameran dan konvensi lokal dan internasional. Nah teman-teman, masa mudanya Master Kunio Kobayashi lahir di Tokyo, Jepang pada tanggal 2 April 1948. Ia tumbuh di pembibitan bunga keluarga mereka ya teman-teman ya, di mana ia mempelajari pengetahuan umum tentang budidaya dan perawatan tanaman. Nah, perjalanan bonsainya, Master Kunio Kobayashi tidak seperti master bonsai kelahiran dan berbasis di Jepang lainnya ya teman-teman ya. Kobayashi baru mulai tertarik pada seni bonsai pada tahun 1976 di usia akhir 20-an.
Semuanya berawal ketika ia melihat bonsai pinus putih Jepang di salah satu pameran ya teman-teman ya. Pohon tersebut menginspirasi untuk mengeksplorasi dan mempelajari seni ini ya teman-teman ya, dan akhirnya menjadi ahli bonsai ya teman-teman ya. Di usia 28 tahun ia belajar sendiri segala hal tentang gaya dan perawatan bonsai. Ia mendedikasikan 26 tahun untuk mempelajari dan menguasai berbagai teknik bonsai. Selama tahun-tahun itu ia menata ratusan pohon bonsai. Nah teman-teman, setelah 40 tahun menekuni seni bonsai, Kobayashi benar-benar mengubah gayanya teman-teman ya, dari menciptakan pohon bonsai yang bersih dan indah menjadi pohon yang meniru kerasnya alam ya teman-teman ya. Kini ia percaya pada pentingnya menonjolkan keindahan spiritual pohon ya teman-teman ya. Ia menyebut gaya khusus ini bonsai Ajinoaru ya teman-teman ya, yang bertujuan untuk mencerminkan budaya wabi-sabi Jepang ya teman-teman ya. Nah, penghargaan Master Kunio Kobayashi pada tahun 1989 sampai 1999, penghargaan promosi budaya distrik Edogawa ya teman-teman ya. Pada tahun 1989, 1992, 1999, 2001, penghargaan Sakufuten, penghargaan Perdana Menteri ya teman-teman ya. Pada tahun 1992, 2003, 2005, 2007 sampai 2010, penghargaan Kojuten Tashiho atau juara pertama ya teman-teman ya. Pada tahun 1994 dan 1996, penghargaan Kementerian Pendidikan ya teman-teman ya. Pada tahun 1995, penghargaan Kementerian Pertanian. Pada tahun 1997, penghargaan Surat Kabar Mainichi ya teman-teman ya. Pada tahun 1998, penghargaan Asosiasi Jepang. Pada tahun 2000, penghargaan Kementerian Lingkungan Hidup. Pada tahun 2001, penghargaan Seni dan Budaya Internasional. Dan mahakarya bonsai yang berharganya adalah Taman Kunio Kobayashi, menjadi rumah bagi 2 pohon bonsai juniper yang diperkirakan berusia lebih dari 800 tahun ya teman-teman ya. Keduanya termasuk di antara pohon bonsai tertua di dunia. Nah teman-teman, itu dia tadi kisahnya. Semoga bermanfaat, menginspirasi kita semua ya teman-teman ya, bahwa bakat seni itu tidak ada matinya teman-teman ya. Dan juga bisa sebagai pembelajaran kita, terutama saya sendiri sebagai pemula ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga inspirasi ini bermanfaat, dan kedepannya kita bisa berkembang dan selalu diberi kesehatan selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe.